Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara dengan saya Dr. Andes Perial MPDT. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu kita lihat judulnya Penyusunan Bab 2 Makalah Tinjauan Ilmiah Bidang Intrakurikuler atau Berdiferensiasi. Baiklah Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, secara umum kita pahami dulu apa itu deskripsi kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Merujuk pendapat Winarno tahun 2013 pada halaman 39 bukunya, bahwa kajian pustaka merupakan segala informasi tertulis atau teori yang relevan dengan masalah penelitian, digunakan sebagai rujukan dalam menentukan masalah dan kerangka berpikir yang diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, ensiklopedi, buku tahunan, peraturan-peraturan, ketetapan, dan sumber-sumber yang lainnya. Kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah cara menyusun bab 2 tinjauan pustaka? Cara sederhananya adalah dengan memperhatikan judul. Kita rujuk istilah what, who, dan how. What adalah apa, who siapa, dan how bagaimana. Dan harus kita tulis pada kajian pustaka adalah yang pertama, uraian yang berhubungan dengan masalah. Nah, dalam konteks pembuatan makalah kita, itu istilahnya penyakit. Kemudian yang kedua, uraian yang berhubungan dengan solusi. Nah, atau istilah kita adalah obatnya. Kemudian identifikasi mata pelajaran atau mapelnya, atau pasiennya. Kita lihat dalam pembuatan tinjauan pustaka, sebaiknya kita buat tabel seperti di bawah ini. Kita kelompokkan ada variabel judul atau komponen judul, kemudian contohnya adalah misalnya masalah hasil belajar contohnya, atau motivasi belajar. Nah, ini kata kuncinya adalah what. Nah, kemudian apa itu hasil belajar? Apa itu motivasi belajar? Oh, bagaimana itu hasil belajar? Maka bagaimana meningkatkannya atau bagaimana lain-lainnya. Nah, kalau selanjutnya itu untuk solusi obat. Nah, kita contohnya ada model pembelajaran atau media. Apa itu model pembelajaran? Nah, bagaimana itu model pembelajaran? Apa itu media pembelajaran? Bagaimana itu menggunakan media pembelajaran? Nah, kemudian untuk identifikasi mata pelajaran, contohnya matematik, teknik audio. Nah, itu sebenarnya itu bisa juga itu apa. Nah, kemudian juga bagaimana itu pembelajaran matematika atau teknik audio, kemudian maksudnya siapa, di mana itu digunakan pembelajaran, siapa yang menggunakan pembelajaran ini. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita masuk selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun tinjauan pustaka. Yang pertama sekali, kita harus memilah atau memilih referensi relevan atau terkait dengan judul kita. Apabila sumber rujukan berupa buku, pilihlah topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan kita tulis. Nah, istilah kita variabel adalah masalah itu penyakit, solusi, tindakan itu obat. Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitian, kemudian kita lihat permasalahannya, kemudian teori yang digunakan. Kemudian analisisnya, kesimpulan, dan saran yang diberikan. Untuk mencari sumber jurnal gratis, rujukan kita itu adalah http://scholargoogle.com, http citesir istpsu.edu, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kita mengeksplorasi kajian relevan. Artinya kita mengeksplorasi penyakit dan obatnya. Kita cari, kita bandingkan variabel relevan itu apakah masalahnya, penyakitnya, atau solusinya. Nah, kemudian kita baca isinya, topiknya terkait dengan
masalah atau penyakit, solusi dan tindakan. Nah, baru nanti kita deskripsikan teori kita. Kemudian cantumkan sumber referensi yang dikutip. Nah, di sini contohnya nama pengarang adalah Alan Kate, buku yang terbit pada tahun 2009. Dalam teks yang dikutip terdapat halaman 94. Nah, ditulis sebagai berikut. Jika nama pengarang diletakkan sebelum teks yang ditulis, nah ini Kate. Nah, tahun 2009-94 baru apa yang kita kutip. Kemudian kalau nama pengarang diletakkan sesudah teks yang dirujuk, kita tulis dulu apa yang kita rujuk. Nah, kemudian tahunnya di belakang. Nah, ini ada kate-nya nih. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kemudian tata urutan penyusunan tinjauan pustaka harus kita mulai dulu yang umum. Nah, umum dulu, kemudian khusus. Nah, baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada template latihan kita sudah membuat 4 kolom. Yang pertama itu adalah yang kuning itu pembelajaran ideal atau sehat normal tanpa penyakit. Nah, itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kolom kedua berwarna biru pokok persoalan masalah. Jadi atau penyakit. Nah, makalah kita itu penyakitnya adalah hasil belajar. Kemudian kolom ketiga warna pink itu alternatif pemecahan atau istilah kita obat. Nah, kita memberikan obat ada model PQ4R berbasis game ular tangga. Nah, kemudian kolom yang keempat berwarna hijau itu pasiennya adalah mata pelajaran atau kelas satuan. Nah, itu mata pelajarannya teknik audio, kelasnya 11 TAP1, satuan pendidikannya SMK 2 Solo. Nah, ini yang kami masukkan tadi yang umum. Yang umum di sini adalah kita bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bisa saja pembelajaran secara umumnya. Nah, baru masuk kita ke pembelajaran teknik audio. Nah, kemudian kita masuk hasil belajar. Nah, dalam konteks kurikulum mereka kan ada asesmen. Boleh kita tambahkan hasil belajar dan asesmen. Nah, kemudian kita lanjutkan model PQ4R. Nah, kemudian game ular tangga. Nah, demikian kira-kira nanti tata urutan penyusunan tinjauan pustaka. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu adalah piramid terbalik. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, penting juga kita ketahui bagaimana trik mencari referensi di internet. Nah, yang pertama sekali kita tentukan kata kunci kajian pustaka yang kita butuhkan. Apakah obatnya dulu atau penyakitnya dulu. Nah, sebagai contoh di sini kita ketikkan motivasi belajar. Kita butuh nanti kajian teori tergantung motivasi belajar. Nah, jadi caranya adalah kita ketik di kotak pencarian di Google misalnya motivasi belajar bab 2 PDF. Nah, mengapa ini kita lakukan? Karena kita mau mencari nanti kira-kira motivasi belajar yang telah ditulis orang pada bab 2. Misal juga nanti kita ingin mencari hasil belajar. Nah, kita ketik pada kotak pencarian hasil belajar bab 2 PDF. Baik, Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, ini contohnya. Nah, kalau sudah kita ketik motivasi belajar bab 2 PDF, akan keluarlah semuanya. Nah, ini biasanya hasil penelitian-penelitian yang telah diposting, misalnya melalui universitas-universitas ini, silakan nanti kita pilih mana yang menurut kita yang kita butuhkan. Nah, dalam pengalaman kami, kita ambil aja 3, misalnya nanti kita modifikasi. Jangan kita ambil hanya dari satu sumber. Nah, jadi kita ambil 3, nanti kita gabung-gabungkan, menghindari nanti plagiat. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini sebagai contoh juga, kalau kita mau mencari bab 2 kajian teori, ini contohnya ada beberapa. Nah, tinggal kita nanti memilih lagi 3 atau 2. Dari 3, 2 kita jadikan 1 pada
tinjauan pustaka kita. Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk menghindari tulisan kita itu agar tidak termasuk plagiat, itu ada istilahnya. Kita gunakan teknik parafrase. Apa itu ciri-ciri parafrase? Bentuk penulisannya yang berbeda. Jadi kalau kita mengambil tadi dari internet, katakanlah, yang kemudian yang kita rujuk itu harus ada perbedaannya. Kemudian tadi bentuk penulisannya berbeda, metode penyampaiannya berbeda, bahasa penyampaiannya juga berbeda. Kemudian makna materi tulisan tetap sama, kemudian hakikat tulisan tidak boleh berubah. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kami membagikan sedikit langkah-langkah parafrase. Yang pertama, kita harus membaca informasi secara cermat. Nah, ini kita pahami dulu. Kemudian kalau perlu kita catat kalimat inti. Kita kembangkan kalimat inti menjadi pokok pikirannya apa. Nah, kemudian menyampaikan pokok pikiran dalam bentuk uraian lisan dengan kalimat sendiri. Nah, jadi tadi kita lihat tuh pokok pikirannya itu seperti apa. Nah, itu yang kita uraikan jadi kalimat kita sendiri. Kemudian cara lain yang cukup mudah itu adalah gunakanlah sinonim atau ungkapan yang sepadan. Atau boleh saja nanti kalimat langsung dijadikan kalimat tidak langsung. Atau boleh juga triknya nanti apakah nanti dari kalimat aktif menjadikan kalimat pasif atau sebaliknya. Kemudian kita gunakan kata ganti orang ketiga untuk narasi jika kesulitan menguraikannya. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, nah ini kami berikan contoh parafrase. Kita lihat yang pertama sekali yang warna biru ini aslinya misalnya. Kita merujuk dari satu sumber. Aktivitas belajar dapat terwujud apabila siswa terlibat belajar secara aktif. Nah, ini Reyamin 2007-82. Nah, kemudian kita lihat yang sebaris ini dulu, yang kalimat ini. Aktivitas tetap belajar dapat terbentuk apabila peserta didik. Nah, jadi ini siswa kita buat artinya adalah peserta didik. Kemudian terlibat, kita buat berperan. Nah, kemudian selanjutnya Yamin 2007-82 mendefinisikan belajar aktif sebagai usaha manusia untuk membangun pengetahuan. Nah, Yamin 2007 mengartikan, jadi mendefinisikan, dijadikan mengartikan, belajar aktif sebagai usaha itu adalah upaya seseorang. Nah, ini yang dikatakan menjadi apa istilahnya, yang kita sebut tadi adalah kata ganti orang ketiga. Nah, jadi kita gantikan misalnya seseorang itu. Nah, jadi seseorang kita jadikan kata ganti orang ketiganya. Kemudian kita lanjut. Kemudian pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan dan peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan pada diri siswa. Nah, kita lihat di sini pembelajaran akan menghasilkan suatu perubahan. Nah, perubahan itu jadikan pembaharuan dan peningkatan kemampuan. Nah, dan peningkatan itu kita ganti dengan kompetensi kognitif pengetahuan dan pengetahuan dan keterampilan. Nah, keterampilan ini psikomotor pada diri peserta didik. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, berdasarkan pengalaman kami, kalau sudah kita menggunakan pengertian yang sepadan itu tidak ada lagi termasuk plagiat. Kalaupun diukur dengan istilahnya aplikasi anti plagiat itu sangat kecil sekali, sangat relatif sekali. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian pemaparan kami. Kita lihat contoh bagaimana bab 2 beserta template-nya pada grup Telegram kita. Nah, mari kita berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.